Oke, lanjut ya. Di video kali ini saya ingin menjelaskan bahwa menunjukkan bahwa mau kita pakai pendekatan laba rugi atau pendekatan neraca dalam mengakui beban atau pendekatan di jurnal penyesuaian, itu sebenarnya tidak ada perbedaan ketika kita menyusun laporan keuangan, karena hasilnya adalah sama. Jadi, untuk video kali ini saya pakai soal yang nomor satu dan nomor 2 di PR kemarin ya. Ketika di pendekatan laba rugi, kita itu mengakui langsung pendapatan dan bebannya itu langsung ke akun pendapatan dan beban. Jadi kalau tadi pendapatan sewanya langsung kita akui seluruhnya 9.600.000 sesuai nilai transaksi, dan beban iklan kita akui sebesar 4.800.000 sesuai yang kita bayarkan waktu itu. Sementara kalau di pendekatan neraca, itu kita akuinya itu sebagai aset dan kewajiban dulu. Beban iklan yang dibayar di muka itu kita akui sebagai aset sebesar 4.800.000 atau sebagai hak kita bahwa kita masih punya hak untuk mendapatkan jasa iklan senilai 4.800.000. Sementara pendapatan sewa yang kita terima di muka itu kita akui sebagai kewajiban kita untuk mendeliver jasa sewa ke customer sebesar 9.600.000. Ketika di neraca saldo awal, itu kan kita hitung sesuai nilai saldo di buku besar. Nah, kita asumsikan tidak ada transaksi lain, jadi ketika kita memasukkan ke neraca saldo awal, itu sebesar dua transaksi ini saja, tidak ada transaksi lain. Kalau di neraca saldo awal pasti berbeda, karena yang satu kita catat dengan pendekatan laba rugi di akun laba rugi, yang satu kita catat di akun aset dan kewajiban dengan pendekatan neraca. Nah, ketika di jurnal penyesuaian, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ketika kita menggunakan pendekatan laba rugi, kita itu menyesuaikan nilai pendapatan dan beban yang tersisa di akhir tahun. Jadi untuk pendapatan itu kita koreksi sebesar nilai yang masih harus kita berikan ke pelanggan di tahun berikutnya, atau sisa sewa yang belum kita berikan ke pelanggan, yaitu sebesar 7.600.000. Di mana sisa itu kita baru masukkan ke sebagai kewajiban di akun pendapatan sewa diterima di muka. Sementara kalau untuk yang beban, transaksi beban, itu kita mengakui beban yang belum kita peroleh di akhir tahun, di mana kita masih berhak atas jasa iklan sebesar 3.600.000. Akun pembaliknya adalah di akun aset, beban iklan dibayar di muka. Jadi kalau lagi pendekatan laba rugi, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yang kita catat itu adalah nilai sisa transaksi yang masih akan berlanjut di tahun berikutnya. Sementara kalau lagi pendekatan neraca, itu yang kita koreksi adalah berapa yang sudah terpakai. Kalau untuk yang pendapatan sewa adalah berapa yang sudah dipakai oleh pelanggan, yaitu ketika di akhir tahun selama 5 bulan, dia sudah memakai jasa sewa kita sebesar 2 juta. Artinya kita sudah bisa mengakui itu sebagai pendapatan. Oleh karena itu, kewajiban kita untuk menyerahkan jasa sewa berkurang 2 juta. Makanya kita koreksi pendapatan sewa diterima di muka itu di akun debit. Sebaliknya untuk beban, kita itu mengakui berapa jasa iklan yang telah kita peroleh selama 3 bulan, yaitu sebesar 1.200.000. Artinya kita sudah bisa mengakuinya sebagai beban. Dan itu juga berarti hak kita untuk memperoleh jasa iklan sebesar 1.200.000 itu sudah berkurang. Jadi mengurangi akun beban iklan dibayar di muka. Nah, jadi kalau untuk pendekatan neraca, yang kita catat di jurnal penyesuaian adalah berapa nilai yang sudah dipakai di akhir tahun. Nah, walaupun pencatatan di neraca saldo awal dan jurnal penyesuaian berbeda, ketika kita hitung neraca saldonya setelah penyesuaian, maka nilainya pasti sama, asalkan jurnal kita benar ya. Ini, seperti ini kan, kalau yang di laba rugi, pendekatan laba rugi, yang beban iklan dibayar di muka dan pendapatan sewa diterima di muka, karena tidak ada transaksi di neraca saldo awal, tidak ada saldo di neraca saldo awal, maka langsung kita pindahkan di sini nilainya. Sementara untuk yang pendapatan sewa dan beban iklan, itu kita hitung dulu selisihnya. Karena pendapatan sewa di kredit 9.600.000, berarti kan kita anggap ini minus ya. Terus ditambah 7.600.000, maka hasilnya adalah minus 2 juta. Berarti kita catat di kredit. Sebaliknya kalau beban iklan, di debit 4.800.000, berarti plus, di kredit
lalu disesuaikan di kredit 3.600.000. Artinya 4.800.000 ditambah minus 3.600.000 hasilnya 1.200.000. Kita lihat di sini, mau pakai pendekatan neraca juga hasilnya akan sama. Nah, kalau di sini kan mendapatkan sewa dengan beban iklannya tidak ada saldo awal. Berarti langsung kita pindahkan saja di neraca saldo setelah penyesuaian. Sementara untuk beban iklan dibayar di muka, kita hitung dulu. Karena ada debit 4.800.000 asetnya, berarti plus 4.800.000 ditambah karena kredit, berarti nilainya minus 1.200.000, berarti hak kita untuk memperoleh jasa iklan di tahun depan masih tersisa 3.600.000. Sebaliknya kalau lagi pendapatan diterima di muka, ini kan minus berarti karena di kredit minus 9.600.000 ditambah karena di debit ditambah 2 juta, berarti hasilnya masih minus 7.600.000. Artinya tahun depan kita masih harus memberikan layanan sewa kepada pelanggan kita sebesar 7.600.000. Nah, dari sini saya harap kalian semua bisa memahami mau pakai pendekatan laba rugi atau pendekatan neraca, itu hasil akhirnya akan sama di laporan keuangan. Jadi ini terserah nanti tiap perusahaan punya preferensi masing-masing akan menggunakan metode penyesuaian yang mana atau metode pencatatan yang mana. Tapi saya harap kalian tidak perlu bingung ketika nanti menyusun laporan keuangan dengan jurnal penyesuaian, terutama menyusun neraca lajur sesuai dengan pembahasan di bab berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bisa dipahami.